kejadiannya terjadi tahun 2000 yang ngalamin namanya Dinda. Waktu pas Dinda tuh masih kecil, masih SD lah. Dan ini FYI, Dinda tuh bukan anak indigo ya. Dia tinggal di Jakarta Pusat, deket mall. Dan kejadiannya itu pas Dinda tuh baru selesai sholat Isya. Oke. Waktu itu Dinda tuh cuma berdua doang sama mamanya karena papa itu lagi pergi keluar kota. Jadi biar lo kebayang layout rumahnya ya. Pas masuk ke rumah Dinda, baru masuk itu tuh lo langsung ketemu sama ruang tamu dan TV. Nah, kan ada sofa berarti kan tuh yang madep ke ruang TV. Di belakang sofa itu tuh kamar-kamar, ada kamar Dinda dan kamar orang tuanya. Nah, ini kejadiannya. Waktu pas jam 8 malam, Dinda itu lagi nonton dan mamanya lagi masak di dapur. Dapur itu di belakang, bagian belakang rumahnya. Pas lagi nonton, mamanya tuh bilang lah, dia tuh mau keluar sebentar buat beli sesuatu. Nah, Dinda tuh iya aja karena dia udah biasa di rumah sendiri. Terus papanya tuh kan jarang di rumah, jadi hal itu tuh biasa buat Dinda lah. Di rumah sendirian ditinggal sama mama papanya sebentar gitu. Oke. Mamanya pergi dengan posisi ngunci pintu rumah dari luar. Ya pertama kan Dinda masih kecil ya, takutnya gimana-gimana gitu, kenapa-napa kan. Jadi biar gak ada sembarangan orang masuk, makanya tuh Dinda dikunci dari luar. Udah tuh pas mamanya pergi, Dinda duduklah di ruang TV sambil nonton. Gak lama Dinda lagi nonton TV, dia tuh denger kayak ada samar-samar dari belakang dia tuh ada suara kayak tolong, tolong gitu. Nah, Dinda yang denger itu langsung matiin TV buat mastiin kayak itu suara dari mana asalnya. Pas Dinda matiin TV-nya, suara tolong-tolong itu nggak ada. Dinda mikir kayak, oh mungkin tuh suara dari TV. Karena kan pas TV-nya hidup, ada suara tolong. Pas TV dimatiin sama Dinda, suaranya hilang kan. Akhirnya Dinda hidupin lagi tuh TV-nya, nonton lah dia. Pas Dinda lagi nyalain TV, suara minta tolong tuh ada lagi. Tolong, tolong gitu. Tapi masih nggak jelas nih arah suaranya dari mana, sumber suaranya. Oke. Pas Dinda kerasin suara TV-nya, ternyata suara minta tolong itu tuh makin jelas, makin keras gitu. Dia sadar ternyata sumber suara tolong-tolong itu tuh berasal dari belakang kiri Dinda. Dan belakang kiri Dinda itu kamarnya dia. Pas Dinda nengok ke kiri, dia cuma ngeliat kayak pintu kamar dia ketutup. Dinda nengok ke depan lagi, tiba-tiba dia denger tuh ada kayak suara barang jatuh dari kamarnya. Langsung lah kan dia lari ke kamarnya buat kayak ngecek itu apa yang jatuh. Pas dia buka pintu kamarnya, box-box mainannya tuh jatuh dan mainannya tuh berantakan di lantai semua. Diberesin lah tuh sama Dinda mainannya semua. Nah udah beresin, Dinda tuh mau keluar lagi buat nonton lagi tuh sambil nunggu nyokapnya. Pas banget nih dia keluar pintu kamarnya, tiba-tiba ada suara dari belakang Dinda yang bilang kayak, kamu gak mau main sama aku ya? Kok mainannya diberesin? Nah dia denger suara cewek itu kayak suara perempuan dan serak-serak gitu Bihnat. Nengoklah Dinda ke belakang kan, buat ngecek tuh siapa. Pas dia nengok, ternyata dia tuh ngeliat ada sosok cewek perempuan gitu, lumayan dewasa lah. Mukanya pucat, pakai baju kebaya zaman dulu. Dan Dinda tuh ngeliat leher perempuan itu tuh kayak ada bekas luka biru, kayak diikat sesuatu gitu lebih Bihnat. Ngeliat gitu Dinda kaget. Dia langsung kayak duduk ngeringkuk sambil nutupin mukanya di antara kaki, kebayang gak? Kayak anak kecil gitu. Ngeringkuk gitu loh. Nah, kayak belum ada semenit Dinda tuh ngeringkuk sambil nangis, tiba-tiba dia dengar kayak suasana di sekitar dia tuh rame banget, kayak banyak orang. Nah, Dinda tuh coba ngangkat kepala dari posisi ngeringkuk itu, tapi tuh dia nggak berani nengok ke depan karena dia takut sosok itu masih ada depan dia kan. Dia jadi madep ke kanan tuh. Nah, kalau dia madep kanan, dia tuh ngelihat pintu rumahnya dia, pintu rumah luar gitu. Pas Dinda nengok ke arah pintu rumahnya dia ke kanan, ternyata pintu rumahnya tuh udah kebuka Bihnat. Terus Dinda lihat di luar rumahnya tuh rame banget orang lalu lalang. Tapi anehnya, yang Dinda lihat itu orang-orang itu pakai baju tradisional semua. Baju kebaya, baju zaman dulu. Ini padahal kondisinya tuh rumahnya Dinda masih dikunci dari luar kan? Betul. Shit. Nah, tapi yang lebih ngerinya lagi nih, Dinda ngelihat orang-orang yang lalu lalang di depan rumah dia, kakinya tuh nggak ada nyentuh tanah. Jadi pada melayang semua. Oh shit. Makin deg-degan, Dinda sadar ternyata ada bau busuk tuh yang gak enak banget di sekitar dia. Dinda tegesin lagi penciumannya, ternyata asal baunya itu berasal dari kamarnya Dinda. Nah berarti kan dia harus nengok ke belakang buat nengok ke kamarnya dia dong. Pas dia nengok ke belakang, ternyata ruangannya berubah Bihnat. Bukan kayak kamarnya Dinda, tapi yang Dinda lihat itu
kayak ada kain yang nutupin ruangan di depannya Dinda gitu. Akhirnya Dinda mutusin buat berdiri dan ngecek dong ruangan itu ada apa, kok tiba-tiba dikainin. Makin Dinda berdiri, Dinda tuh makin sadar kalau ternyata dia itu tuh lagi nggak ada di rumahnya. Tapi Dia ngeliat sekelilingnya, dia tuh kayak lagi ada di gubuk tua yang dia pun juga nggak tahu di mana. jadi dia kayak ke dimensi lain gitu. Iya. Nah, Dinda tuh mikir kayak, gue tetap harus fokus. Gue mau ngeliat ruangan yang ketutupan kain itu dalamnya apa. Dibukalah sama Dinda pelan-pelan kain yang ketutupan itu. Dan Dinda tuh kaget sekaget-kaget Bihnat ngeliat isi ruangan itu karena dia ngeliat ada kayak kasur jelek gitu di depannya dia. Terus ada perempuan yang tadi dia lihat di kamarnya. Tapi perempuan ini sekarang posisinya ada di atas kasur dengan posisi udah gak bernyawa. Mukanya pucat, ada bekas sayatan di samping bibirnya, dan ada kain yang ngelilit leher perempuan itu. Dan Dinda juga ngeliat perempuan itu tuh tiduran dengan posisi telanjang gitu, Bihnat. Dinda kaget banget kan rasanya, bener-bener deg-degan banget tuh. Nah tiba-tiba pas dia lagi ngerasa deg-degan kaget gitu, Dinda tuh ngerasa kayak ada yang masuk ke dalam dirinya dan penglihatan dia tuh langsung jadi hitam blackout gitu. Pas posisi dia lagi blackout, tiba-tiba banget dia tuh kayak dikasih vision dan dia bisa ngeliat jelas banget gimana perempuan itu bisa meninggal. Si sosok cewek yang dia lihat itu. Cewek itu dikasih nama Lisa. Katanya sebelum Lisa meninggal, Lisa ini tuh perempuan cantik banget yang hidup di zaman penjajahan Belanda. Lisa tuh bener-bener sering banget diincar sama cowok-cowok di sana. Dan beberapa kali pun juga dia suka dilamar sama saudagar kaya, sama orang Belanda. Sampai nih ada satu cowok, orang Belanda kaya raya banget, yang bener-bener pengen banget nikahin Lisa, sampai ngelamar Lisa berkali-kali, tapi ditolak mulu sama Lisa. Kenapa ditolak? Karena sebenarnya cowok ini nih, orang kaya ini udah punya 2 istri. Ya Lisa nggak mau lah, pengennya sama cowok perjaka gitu kan. Karena kesel selalu ditolak, orang kaya itu tuh berniat buat ngebunuh Lisa dengan niat kalau misalnya dia nggak bisa ngedapetin Lisa, ya orang lain juga nggak boleh ngedapetin Lisa. Tapi sebelum itu tuh orang kaya tuh nanya berkali-kali sama Lisa, mau nggak nikah sama dia, mau nggak nikah sama dia. Tapi Lisa tetap jawab nggak mau. Akhirnya orang kaya itu minta anak buahnya buat ngebunuh Lisa. Nah tapi sebelum ngebunuh Lisa tuh, ini bangsat sih menurut gue, kalau anak-anak buah orang kaya itu merkosa Lisa rame-rame dulu, baru dibunuh Lisanya. Gila. Di visionnya Dinda tuh jelas banget, Bihnat. Dia tuh bisa ngeliat kejadian Lisa nih kayak gimana, jelas banget lah. Nah tapi ceritanya belum selesai ternyata. Di visionnya Dinda itu, pas Lisa mati, Dinda tuh ngeliat kayak Lisa tuh diperkosa lagi, tapi sekarang sama si orang kaya Belanda itu. Nah si orang kaya itu tuh kesel karena Lisa tuh pas diperkosa, pas dipakai ya, itu tuh nggak berekspresi. Ya namanya orang udah mati kan nggak berekspresi kan. Iya. Nah tapi mungkin karena si orang kaya ini kesetanan dan gila, jadi tuh dia nyayat sisi-sisi bibirnya Lisa biar kelihatan kayak Lisa tuh senyum. Gila. Kebayang kan? Nah pas ngeliat kayak gitu, tiba-tiba pandangan Dinda tuh langsung berubah. Dinda ngelekin matanya, dan dia tuh bisa ngeliat jelas banget kalau dia tuh udah di posisi rumahnya kayak biasa dan udah normal lagi. Nah pas dia udah ngeliat posisi rumahnya udah jelas, dia ngeliat kalau misalnya dia udah balik lagi ke kehidupan nyata gitu ya. Tiba-tiba Dinda dengar kayak ada suara cewek bisik-bisik, dan dia tuh yakin banget kalau itu suara Lisa. Dia dengar kayak, aku cuma ingin menikah, kenapa dibunuh? Nah Dinda tuh dengan tenang ngejawab pertanyaan Lisa nih dengan kayak, kata mama aku, orang yang meninggal duluan itu adalah orang yang disayang Tuhan. Artinya Tuhan tuh sayang sama kamu. Ya anak kecil kan polos jawab kayak gitu kan, Bihnat. Dan ya itu, semenjak kejadian dia tiba-tiba punya vision dan pindah dimensi gitu, untungnya udah gak pernah lagi Dinda ngerasain kayak kejadian-kejadian mistis, apalagi ngeliat Lisa lagi.